Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, ini adalah Situational Adjustment Test atau SJT yang paling banyak keluar di tahun 2023. Coba kita bahas di tahun 2024 ini apakah masih sama nantinya ya. Nanti kita tunggu FR untuk teman-teman yang nantinya akan ujian di tahun ini di bulan Desember. Nah, sekali lagi, sebelum kita mulai, saya selalu ingatkan bahwa Situational Adjustment Test atau penilaian situasi kerja merupakan tes yang dirancang untuk menilai kemampuan peserta dalam menghadapi situasi tertentu di dalam dunia kerja. Nah, tentunya Bapak Ibu yang guru itu ya, situasi yang dimaksud berkaitan dengan tugas seorang guru, kemudian belajar, mengajar, atau situasi pembelajaran di dalam sekolah. Kita ke nomor satu. Nah, Bapak Ibu, tahun lalu soal ini muncul ya. Soal ini keluar, bentar. Di tahun lalu soal ini keluar dan semoga teman-teman juga di tahun ini juga akan keluar. Kita ke nomor satu. Saat terjadi tindakan asusila di sekolah yang melibatkan guru dan siswa, apa yang perlu Anda lakukan? Coba tulis di kolom komentar dan ini akan kita bahas di pertemuan berikut. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ini anggaplah pekerjaan Roma untuk Bapak Ibu ya. Tulis di kolom komentar apa jawabannya. Nah, Bapak Ibu coba kita bahas beberapa soal pada kesempatan kali ini. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di situational adjustment test itu banyak soal yang keluar di tahun 2023 soal-soalnya pendek dan tidak panjang ya. Nah, coba kita bahas soal berikut. Siswa-siswi peserta Olimpiade Sains Nasional atau OSN dari sekolah Anda gagal meraih skor tertinggi pada uji coba OSN. Sebagai pendamping OSN, apa yang Anda lakukan? Nah, Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tahun lalu itu pertanyaannya apa yang Anda lakukan sebagai guru, apa yang Anda bisa, atau sebagai guru tindakan apa yang bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut ke optionnya. Bagian A, saya merencanakan, menyiapkan, jadi merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta didik untuk mengikuti pada waktu berikutnya. Kita simpan ya. Bagian B, saya meminta para peserta OSN membentuk kelompok belajar materi OSN agar penguasaannya meningkat. Kita simpan. Saya meminta alumni OSN untuk mengajari para peserta. Ini kita buang ya, karena sebagai pendamping, sebagai guru itu nanti guru yang harus mengajari atau guru yang harus memberikan bimbingan. Jadi jangan alumni. Belum tentu alumni itu mampu gitu. Bagian D, ini kita buang bagian C ya. Jadi perbiasakan kita harus tetap mengeliminasi jawaban. Bagian D, saya mendorong para peserta OSN mengikuti tambahan pengayaan materi Olimpiade dengan guru kelas. Ini belum pasti ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita hanya mendorong untuk tambahan ke guru kelas, ya ini belum pasti. Ini pasti tidak, bukan ini jawabannya. Saya mengarahkan orang tua peserta OSN untuk lebih memotivasi anak mereka agar lebih giat belajar. Ingat, OSN itu ini benar. Tetapi partisipasi orang tua itu di nomor 2 kan. Meskipun memang harusnya orang tua memberikan motivasi ya. Tetapi ingat dari ini bukan konteks pertanyaannya. Pertanyaannya, jadi gini, siswa peserta Olimpiade Sains Nasional dari sekolah Anda gagal meraih skor tertinggi dalam uji coba sebagai pendamping OSN. Jadi ini uji coba. Ini baru uji coba. Sebagai pendamping saya meminta para peserta membentuk kelompok. Jangan. Karena biasanya O2 ASN itu, mohon maaf, OSN itu, Olimpiade Sains Nasional itu per mapel ya, per mata pelajaran. Jadi ketika pada uji coba ini gagal, tidak meraih nilai tertinggi atau meraih skor paling rendah, maka tentu karena ini baru uji coba, yang perlu Bapak Ibu lakukan sebagai guru yaitu merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intens bagi peserta didik untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. Jadi karena ini pada uji coba gagal meraih skor tertinggi, maka ya pada waktu berikut untuk hari hanya nanti kita harus merencanakan persiapan sehingga kekurangan pada uji coba ini, jadi ini uji coba ya,
kekurangan-kekurangan pada uji coba ini bisa kita atasi dengan merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan yang lebih intensif bagi peserta didik. Nah, jadi jawaban yang paling benar itu adalah A. Oke, Bapak Ibu ya. Kita ke soal berikut. Tantangan Anda memiliki anak yang penyandang penyakit genetik. Oh, tetangga. Tetangga Anda memiliki anak yang menyandang penyakit genetik. Oke, kita simpan ya. Kita baca dulu ya. Sehingga jalannya agak pincang. Ketika menginjak usia SMP, anak itu mulai tidak percaya diri karena tidak kuat dibully. Nah, ini termasuk bullying ya. Jadi Bapak Ibu, perundungan itu banyak keluar soalnya di tahun 2023. Nanti kita bahas FR kalau sudah mulai ujian. Tragisnya anak tersebut tidak naik kelas sehingga mogok tidak mau melanjutkan sekolah. Nah, ini berarti tidak dinaikkan kelas sehingga dia nggak mau sekolah lagi. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, apa yang Anda lakukan? Nah, meskipun Anda bukan guru. Jadi, coba Bapak Ibu. Bagian A, menasihati orang tua wali untuk membujuk anaknya supaya mau sekolah lagi. Ini bisa, ini benar. Tapi kita lihat apakah ada yang lebih tepat lagi. Kemudian menasihati orang tuanya untuk mendaftarkan anaknya ke homeschooling. Ya, ini kita buang aja. Belum tentu orang tuanya itu mampu untuk mengadakan homeschooling. Homeschooling ini biasanya mahal dan lain sebagainya. Menyarankan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri dan mau sekolah lagi untuk masa depannya. Ini kita simpan. Ya, kita kan di sini bukan sebagai gurunya ya. Kita hanya sebagai orang lain. Ya, meskipun ataupun Anda sebagai guru lain, apa yang harus Bapak Ibu berikan atau tindakan apa? Ini kita simpan. Jadi kita simpan. Mendatangi sekolah anak tersebut agar gurunya mengajak anak tersebut sekolah lagi. Kalau kita datang dan harus mengajak anak mengajak gurunya untuk anaknya sekolah lagi, ya sebetulnya benar. Tapi ini kita buang, tidak sesuai dengan konteks pertanyaan. Bagian C. Coba bagian C. Maaf, bagian D. Mendatangi sekolah anak tersebut, oh sudah ya, ini kita buang. Menyarankan kepada sekolah anak tersebut agar menghentikan budaya bullying. Ini juga benar. Tetapi Bapak Ibu ingat, tragisnya anak tersebut tidak naik kelas sehingga mogok. Apa yang harus kita lakukan? Ya tentunya kita harus menyarankan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri dan mau sekolah lagi untuk masa depan. Jadi ini terkait dengan masa depan. Ya meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, ya sebagai orang lain yang melihat situasi, maka kita harus menyarankan gitu. Kalau kita harus mendatangi sekolah, bukan wewenangnya kita, bukan haknya kita. Kita bukan orang tuanya. Kalau kita menyarankan kepada sekolah juga, itu bukan, itu ranahnya orang tua si siswa tersebut. Kalau kita menasihati orang tua untuk membujuk anaknya supaya mau sekolah lagi, ya belum tentu. Ini juga hampir sama, jadi ini bisa 4, ini nilainya 5. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, situational adjustment test ini merupakan studi kasus yang berkaitan dengan sekolah, berkaitan dengan guru, berkaitan dengan bullying, perundungan, dan orang tua juga. Kita lanjut. Coba dibaca dulu. Di sekolah Anda sering berinteraksi di sekolah, gitu ya. Di sekolah, mohon maaf, ini intonasinya kok kayak gini. Di sekolah Anda sering berinteraksi dengan rekan guru lainnya. Suatu ketika salah satu rekan guru Anda menjadi topik perbincangan di antara guru-guru lain dari sekolah tersebut karena tidak memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Jadi teman Anda menjadi topik perbincangan yang hangat nih. Jadi ini ada pergibahan di sekolah. Menyikapi hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan pada rekan kerja? Jadi seolah-olah Anda di sekolah lagi berinteraksi, Bapak Ibu mendengar bahwa teman atau rekan Bapak Ibu menjadi topik perbincangan. Sebagai rekan kerja, sebagai teman guru, apa yang Bapak Ibu lakukan ketika melihat kasus ini? Karena teman Bapak Ibu itu tidak memberikan nilai sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Coba. Nah, biasanya Bapak Ibu di pertemuan-pertemuan kemarin saya selalu sampaikan, jika
masalahnya perseorangan atau personal, maka kita harus mencari jalan keluar solusi ya dengan tatap muka dengan orang tersebut untuk kita cari solusi secara berdua tatap muka ya. Jadi ketika masalahnya perseorangan atau personal atau masalah pribadi, maka kita tatap muka atau kita berbicara dari hati ke hati untuk mencari solusi. Tapi kalau konteks masalahnya secara keseluruhan universal di sekolah, berarti itu musyawarah yang kata kuncinya. Jadi ini kata kuncinya kita harus menemukan solusi terkait dengan permasalahan yang mereka perbincangkan di dalam soal ini. Kita menjalankan kerja, mendiami kita buang, mendiamkan kita buang. Ini di beberapa pertemuan sudah disampaikan. Menyampaikan pada waktu kesiswaan dan kurikulum agar tidak terjadi salah paham. Ini betul, tetapi tidak tepat ya. Jadi sebagai rekan Anda sama saja melaporkan sesuatu kepada kurikulum terkait dengan hal ini. Jadi jangan melaporkan seperti ini. Kita harus cari solusi yang tepat. Ini betul sebetulnya, tapi jangan ini bisa jadi kita ya seperti cari muka dan lain sebagainya sehingga ini kita buang. Kita buang juga ya. Menyampaikan secara langsung tanpa basa-basi. Jangan ya, jangan sampai kita membuat orang tersinggung dengan perilaku yang kita lakukan. Jadi ini kita buang. Menyampaikan dengan baik-baik dengan guru-guru lainnya. Jangan. Ketika itu masalah dari hati ke hati, biar solusinya tepat, itu maka yang paling tepat yang harus kita lakukan yaitu membicarakan permasalahan ini secara baik-baik saat saya dan rekan guru tersebut ngobrol dan sharing. Artinya ini sama dengan soal-soal yang kemarin, di mana kita harus ketemu, kita harus berbicara empat mata, kita harus memberikan solusi. Karena konteksnya adalah pribadi. Kenapa pribadi? Ya yang dibicarakan adalah temannya Bapak Ibu, kemudian sebagai rekan kerja, maka Bapak Ibu harus mencari bertemu dengan rekan kerja tersebut atau dengan guru tersebut untuk mencari solusi terkait dengan hasil yang diberikan oleh guru tersebut yang katanya tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Kalau kita diamkan ini kita akan salah, kalau kita menyampaikan pada waktu kesiswaan juga ini kita salah. Harusnya kita ketemu orangnya dulu. Kalau kita menyampaikan secara langsung tanpa basa-basi ini juga salah. Jangan sampai orang lain tersinggung ya. Sehingga menimbulkan lagi konflik. Menyampaikan dengan baik-baik dengan guru-guru lainnya. Ini juga salah. Kenapa? Karena akan jadi miskonsepsi dan ketersinggungan ya. Jadi kita harus bicara empat mata dulu sebelum kalau misalnya tidak ada solusi secara empat mata ya baru kita ke lebih atas atau ke wakasek atau ke kepala sekolah. Jadi seperti itu. Menurut saya. Nah, kalau jawaban lain silakan tulis di kolom komentar. Kita lanjut. Wah, habis. Hanya ada 2 nomor atau 3 nomor ya. Nah, oke Bapak Ibu, nanti tunggu part selanjutnya. Semoga lulus ASNP 3K dan semoga tahun 2025 terima NIP dan apa ya. Jadi pokoknya sukses buat Bapak Ibu semua.